Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Iza dengan NIM 24515040711108. Hari ini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah agama dengan tema fikih anti korupsi dengan studi kasus korupsi kuota haji. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian identifikasi kasus. Jadi permasalahan utamanya itu adanya penyimpangan pembagian kuota haji yang mana mengindikasikan penyalahgunaan wewenang dalam distribusi kuota, sehingga adanya dugaan praktik korupsi yang mana menjadi ketidakadilan bagi jemaah reguler. Hal ini diperkuat dengan fakta utama adanya tambahan kuota berjumlah 20.000 pada tahun 2024 yang dialihkan menjadi 10.000 reguler dan 10.000 haji khusus, yang mana ini tidak sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana haji khusus maksimal 8%. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terabaikannya hak jemaah haji reguler, juga menjadikan ibadah sebagai transaksi ekonomi. Nah, lebih dalamnya di dalam analisis masalah ini, kuota tambahan itu tidak sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur proporsi kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota. Nah, kuota tambahan ini dibagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. Dan ditemukan adanya aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel kepada oknum Kementerian Agama. Dan adanya dugaan pungli yang mencapai 75 juta per jemaah, sehingga ini digunakan untuk kepentingan personal atau kelompok tertentu. Nah, bisa kita lihat opini netizen sangat negatif terhadap hal ini. Netizen menyoroti dampak fatal dari penundaan antrian yang secara fikih menghalangi orang-orang beribadah demi keuntungan finansial adalah dosa jariah. Juga terjadi krisis kepercayaan di mana netizen merasa korupsi ini terjadi di Kementerian Agama yang harusnya menjadi teladan moral bagi bangsa. Urusan agama saja dikorupsi, apalagi urusan duniawi. Nah, dari sini kita dapat dalil Al-Quran mengenai hal ini. Yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Juga dalil hadis terkait wulu dari Sahih Muslim nomor 3412. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau menyebut-nyebut tentang wulu dan membesarkan perkaranya. Kemudian beliau bersabda, jangan sampai pada hari kiamat aku dapati salah seorang dari kalian datang memikul unta yang sedang melenguh-lenguh. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Aku lalu menjawab, aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu. Aku telah sampaikan itu padamu. Jangan sampai pada hari kiamat kelak aku dapati salah seorang dari kalian datang dengan memikul kuda yang meringik-ringik. Nah, lebih dalam lagi investigasi dalil terhadap dalil Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dengan tegas memberi larangan mengambil hak secara batil. Lalu juga Quran Surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan kewajiban menjaga amanah dan berlaku adil. Lebih jauh lagi ketika dalil tersebut tidak hanya melarang tindakan korupsi secara normatif, tapi juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak sistem
keadilan di dunia tapi juga tanggung jawabannya di akhirat, sebagaimana digambarkan dalam hadis tentang gulur. Sehingga solusi yang bisa dilakukan adalah pertama, penegakan hukum dan tindakan takzir, di mana hal ini telah dilakukan oleh KPK dengan meningkatkan status kasus ini terhadap ke tahap penyidikan dan melakukan penahanan terhadap sejumlah pihak. Juga langkah preventif untuk mencekal pihak-pihak terkait agar tetap berada di Indonesia selama proses hukum berlangsung. Yang kedua, adanya audit dan pengawasan independen. Ini juga telah dilakukan oleh DPR RI dengan membentuk Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk mengaudit manajemen kuota secara mendalam. Dan dari proses ini ditemukan adanya bukti pengalihan sepihak yang seharusnya 100% untuk jemaah reguler menjadi 50% untuk haji khusus. Juga telah memberikan sejumlah rekomendasi agar tidak terjadi peran ganda sebagai regulator sekaligus operator untuk menjaga integritas. Yang ketiga adalah digitalisasi dan transparansi, seperti aplikasi Haji Pintar yang memudahkan jemaah untuk mengecek segala hal terkait haji, juga inovasi smart card untuk memudahkan petugas dalam mengawasi jalur resmi sehingga minimalkan jemaah sisipan yang merugikan antrean. Juga integrasi data melalui sistem informasi komputerisasi haji terpadu yang terus diperbaiki agar mempercepat pengisian sisa kuota jemaah yang batal berangkat dan secara otomatis dan transparan. Nah, dari kasus ini apa yang bisa kita upayakan? Bagi pejabat harusnya menjadikan penyelenggaraan haji ini sebagai amanah yang dilakukan secara adil dan jujur bertanggung jawab pada rakyat. Bagi masyarakat, kita jangan menjadi bagian dari korupsi yang mencari jalan pintas untuk memotong antrian haji. Lalu bagi negara, harusnya bertindak tegas demi kemaslahatan umum agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah korupsi kuota haji 2024 merupakan pelanggaran sistemik dan pelanggaran hukum yang mengkhianati amanah, juga mengkhianati rakyat, sehingga merugikan jemaah reguler dan menurunkan kepercayaan publik. Ini termasuk gulul dengan konsekuensi yang besar pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Butuhnya perbaikan agar hal ini tidak terjadi dari sisi penegakan hukum, transparansi sistem, dan penguatan integritas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi fikih anti korupsi dengan studi kasus korupsi kuota haji 2024 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.